Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okan Juraputra Parker dengan NIM 2310931014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan pada metode perancangan lintasan perakitan, yaitu metode Kilbridge. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode Kilbridge. Metode Kilbridge-Westa heuristik adalah prosedur heuristik yang memilih elemen kerja untuk penugasan ke setiap stasiun kerja sesuai dengan posisi mereka dalam presiden diagram yang diutamakan. Metode ini juga dikenal dengan nama region approach atau pendekatan wilayah, karena pengelompokan berdasarkan wilayah saat melakukan perhitungan. Untuk aturan-aturan dari metode Kilbridge-Westa heuristik ini, yaitu yang pertama, membagi region pada presiden diagram, yang dimana region pertama itu berada pada sisi paling kiri dari presiden diagram yang telah dirancang, dan selanjutnya wilayah elemen diurutkan dari waktu terbesar hingga waktu terkecil. Sebelum itu, untuk menentukan perhitungan pada metode Kilbridge ini terdapat dua input, yaitu yang pertama presiden diagram yang lengkap dengan waktu baku pada setiap elemennya. Lalu ada MPS atau Master Production Schedule, dimana nanti pada MPS ini akan kita ambil produksi per unitnya pada CLTA, karena kita akan menghitung perancangan lintasan perakitan pada CLTA. Untuk penentuan regionnya sudah saya buat di sini pada precedence diagram yang telah saya buat sebelumnya, dimana untuk pembagian regionnya untuk region pertama di sisi paling kiri, region kedua setelah region pertama berarti anggap aja level kedua, dan untuk region ketiga pada level ketiga, dan region 4 untuk level 4 pada produk akhir 13 ini berarti CLT. Lalu dari penentuan region pada presiden diagram ini dibuat dalam bentuk tabel sehingga lebih jelas nantinya dalam perhitungan selanjutnya, dimana telah saya buat juga sebelumnya sesuai dengan presiden diagram ini. Untuk simbol pertama atau kegiatan pertama berada pada region 1 dengan waktu baku 500 detik sampai pada region keempat, yaitu merakit CLT dengan waktu baku 81,17 detik. Kemudian region tersebut diurutkan mulai dari region terkecil yaitu 1 sampai region terbesar yaitu 4, dan setelah diurutkan akan dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, untuk step kedua dari perhitungan Kilbridge, yaitu menentukan waktu siklus dengan membagi kapasitas bulan dengan target produksi. Lalu yang ketiga, menentukan kamin atau jumlah stasiun kerja yang akan digunakan. Kamin didapatkan dengan membagi total waktu baku dengan CT. Untuk step kedua ini, pertama-tama kita bikin dulu parameter untuk Kilbridge-nya untuk menentukan kaminnya. Untuk parameter ada sigma TI, total dari waktu baku pada precedence, dan ada TI max, waktu maksimal dari waktu baku maksimal. Lalu ada kapasitas bulan yang didapatkan dari MPS, target produksi yaitu max MPS pada produksi per unit CLTA, lalu ada CT dan kamin. Untuk sigma TI dapat kita hitung dengan rumus sum, dan untuk TI max bukan rumus max, kapasitas bulannya didapatkan dengan perhitungan hari kerja dalam sebulan, yaitu 22 dikali dengan jam kerja per hari dikali dengan 3600, dikarenakan kita menggunakan produksi dalam unit, sehingga didapatkan kapasitas bulannya adalah 633.600. Untuk target produksi dapatkan dari max nilai MPS,
yaitu sebesar 1146, dan nilai CT dapatkan dengan membagi kapasitas bulan dengan harga produksi, sehingga dapatkan nilai CT atau waktu siklusnya sebesar 552,88. Selanjutnya, setelah dapatkan nilai CT, maka kita dapat menghitung nilai Kminnya atau jumlah minimum stasiun kerjanya dengan rumus di samping, yaitu sigma TI dibagi dengan C dibagi dengan CT. Sigma TI bagi untuk perhitungan Kmin setelah dapatkan, gunakan fungsi round up supaya hasil yang dapatkan jelas, dan sehingga didapatkan Kmin sebesar 4 stasiun kerja, yang berarti untuk setiap alternatif yang akan dibuat nantinya minimal stasiun kerjanya adalah 4. Dan berlanjut untuk alternatif kedua 5, alternatif ketiga 6. Setelah dapatkan nilai dari CT dan Kmin, maka kita dapat memastikan nilai CT apakah itu yang dipakai atau yang tidak dengan menggunakan tentang interval sebagai berikut, di mana CT lebih besar daripada TI max dan kurang daripada sigma STI. Jika CT lebih besar daripada nilai TI max, maka CT tersebut bisa dipakai, dan sebaliknya, jika lebih kecil maka tidak bisa dipakai. Jika CT lebih kecil daripada sigma TI, maka CT bisa dipakai, dan sebaliknya, kalau besar tidak bisa dipakai. Baiklah, untuk step ketiga, setelah menentukan Kmin, maka dapat dilakukan perhitungan alternatif, di mana alternatif pertama dengan K sama dengan 4 dan waktu CT-nya adalah 552,88. Untuk perhitungan alternatif ini, kita harus mengikuti aturan pada metode Kilbridge yang keempat, yaitu mengelompokkan ST waktu stasiun kerja hingga nilainya mendekati satu sama lain. Pada pengelompokan ini, waktu setiap stasiun kerja tidak boleh melebihi waktu siklus, dan pergantian elemen hanya boleh dilakukan dengan elemen yang memiliki region yang sama. Untuk pengalokasian dari stasiun kerja, yang pertama, untuk elemen kerjanya dengan waktu baku 500, termasuk ke region pertama, dan untuk waktu stasiun kerjanya 500. Untuk stasiun kerja ini tidak lagi dapat dilakukan pengalokasian karena waktu stasiun kerjanya ketika ditambahkan dengan elemen kerja lainnya maka akan melebihi dari waktu CT yang telah ditetapkan. Maka untuk selanjutnya stasiun kerja kedua dapat menggunakan elemen ke-6 dengan waktu baku 368, karena waktu baku masih kecil daripada CT, maka alokasi dari elemen kerjanya tetap dilanjutkan. Selanjutnya 3 dan 10. Sehingga dapatkan waktu stasiun kerja kedua yaitu sebesar 155,20. Perhitungan dilanjutkan sampai stasiun kerja keempat. Setelah ditentukan alokasi elemen kerja sampai stasiun kerja keempat, maka kita dapat menghitung ST max kurang ST dan ST max kurang ST di pangkat 2 sebagai parameter dari perhitungan kriteria nantinya. Untuk ST max
dapatkan sebesar 500 STMX kurang ST dan STMX kurang ST kuadrat. Perhitungan dilanjutkan sampai stasiun kerja keempat. Selanjutnya, setelah dapatkan nilai-nilai tersebut, dapat lakukan perhitungan kriteria, dimana untuk nilai line efisiensinya dengan rumus di sebelah ini, yaitu sigma STI dibagi dengan K4 dikali dengan waktu STMX nya dikali dengan 100%, sehingga dapatkan nilai efisiensinya itu sebesar 91%. Untuk perhitungan balance delay dapat dihitung dengan menggunakan rumus di samping. Itu banyak stasiun kerja dikalikan dengan STMX dikurang dengan sigma TI dibagi dengan banyak stasiun kerja dikali dengan itu maksimum, kemudian dikalikan dengan 100%. Didapatkan sebesar 9%. Untuk perhitungan SI, akar dari SMX dari sigma STMX kurang ST. Untuk perhitungan kapasitas produksi dengan menggunakan asumsi awal untuk hari kerja dalam sebulan yaitu sebesar 22, jam kerja dalam satu hari yaitu 8 jam dikali dengan 3600 dibagi dengan STMX. Dapatkan kapasitas produksi sebesar 1267. Setelah perhitungan alternatif 1 selesai, dapat dilakukan perhitungan alternatif kedua dan ketiga dengan menggunakan cara yang sama. Yang membedakannya hanya pada jumlah minimum stasiun kerjanya, di mana pada alternatif 1 adalah 4 dan pada alternatif kedua ditambah 1 dan alternatif ketiga ditambah lagi 1. Sehingga untuk alternatif kedua adalah untuk jumlah minimumnya itu 5 dan untuk alternatif 3 jumlah stasiun kerja minimumnya adalah 6. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.